Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Polis mau menerangkan mata pelajaran KN1 kelas 4 tanggal 25 Januari tahun 2021. Sebelumnya mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi selanjutnya yaitu iqomah dan puji-pujian, ya, qomat dan puji-pujian. Adapun iqomah adalah lafal yang dikumandangkan untuk menandai akan dimulainya sholat jamaah, ya. Ini merupakan pengertian dari iqomah, ya. Iqomah adalah lafal yang dikumandangkan untuk menandai akan dimulainya sholat jamaah, ya. Iqomah biasanya dibaca setelah puji-pujian, ya. Sebelumnya diawali dengan adzan, dilanjutkan dengan puji-pujian, kemudian yang paling akhir yaitu iqomah sebagai tanda dimulainya sholat jamaah akan berjalan. Jika sholat jamaah diikuti oleh makmum laki-laki dan perempuan, maka yang mengumandangkan iqomah adalah laki-laki, ya. Ketika sholat jamaah diikuti hampir semua makmum, baik itu laki-laki dan perempuan maupun anak-anak, yang mengumandangkan iqomahnya yaitu harus seorang laki-laki, tidak boleh perempuan. Namun jika jamaah yang diikuti oleh perempuan semua, maka perempuan boleh mengumandangkan iqomah, ya. Kalau yang mengikuti sholat jamaah mulai dari imam dan makmumnya itu perempuan, maka yang mengumandangkan iqomah itu sebaiknya perempuan dan hukumnya yaitu mubah atau boleh. Adapun lafal iqomah adalah sebagai berikut. Lafal iqomah, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Yaitu lafal dari iqomah, mulai dari awal sampai akhir. Coba kalian hafalkan. Sedangkan arti lafal iqomah adalah yang pertama, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Artinya yaitu marilah sembahyang atau sholat, ya. Hayya 'alal falah. Artinya marilah menuju kepada kejayaan, ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Artinya sesungguhnya sudah hampir mengerjakan sholat, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Demikian mengenai bacaan lafal iqomah beserta terjemahan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang sedang belajar, ya. Bagi murid-murid sekalian yang ada di rumah, bisa kalian hafalkan lafal iqomah beserta arti dari lafal iqomah. Gunanya untuk apa? Kita sebagai seorang muslim itu setiap hari melakukan sholat, dan biasanya kalau sholat itu juga diiringi dengan puji-pujian dan diakhiri dengan iqomah. Nah, ini kalau
Seandainya kalian laki-laki bisa mengumandangkan iqomah, mungkin bisa di musola atau di masjid, ya. Azan juga memiliki beberapa syarat sah. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa syarat sah azan ada 7, ya. Syarat sah azan itu ada 7 yang perlu kalian ingat. Yang pertama yaitu muslim, ya. Azan tidak boleh dikumandangkan non-muslim. Nah, ini yang menjadi catatan bahwa azan itu tidak dibolehkan dikumandangkan oleh seorang non-muslim. Non-muslim itu contohnya seperti orang kafir, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Itu orang non-muslim. Lalu ada di Indonesia. Yang kedua, syarat sahnya azan yaitu laki-laki, ya. Harus laki-laki, ya. Yang ketiga, tamyiz. Pengertiannya yaitu kemampuan membedakan baik dan buruk, ya. Ini pengertian dari tamyiz. Sebagai syarat sah azan yang ketiga, harus tamyiz, bisa membedakan mana baik dan buruk. Selanjutnya yang keempat, sehingga anak-anak dan remaja yang belum balik boleh melantunkan adzan di masjid atau musola, ya. Ini mubah bagi anak laki-laki yang sudah tamyiz melakukan adzan baik di masjid maupun di musola ketika tiba waktu sholat maktubah, ya. Selanjutnya sebagai syarat sahnya adzan yaitu tertib, ya. Harus tertib, ya, yakni berurutan dalam menyebutkan kalimat-kalimat adzan, ya, mulai dari Allahu Akbar sampai diakhiri dengan La ilaha illallah, ya. Itu syarat sah adzan harus tertib mulai dari awal bacaan sampai akhir bacaan, tidak boleh diloncat atau dikurangi. Selanjutnya berturut-turut dan tidak ada waktu pemisah yang cukup lama, ya. Harus berturut-turut, tidak ada waktu pemisah atau jeda yang cukup lama, ya. Selanjutnya yaitu kalimat satu dengan kalimat selanjutnya, yaitu tidak boleh ada jeda atau pemisah. Yang F, tidak meneruskan adzan orang lain. Seandainya ada teman kalian adzan, terus mungkin katakanlah kebelet tipis atau kebelet apa gitu, terus kalian lanjutkan, itu adzannya tidak sah, alias batal, alias tidak bisa dipakai, ya. D, mengumandangkan adzan dengan suara yang keras sehingga tidak diperkenankan mengumandangkan adzan dengan suara lirih atau berbisik, ya. Ketika kalian mengumandangkan adzan harus dengan suara yang jahar, yang keras, ya, sehingga hampir seluruh kampung atau mungkin seluruh RW katakanlah terdengar ketika kalian mengumandangkan adzan. Tidak boleh dengan adzan suara yang lirih atau berbisik. Ya, selanjutnya yaitu puji-pujian atau sholawatan. Setelah kalian mengumandangkan adzan, bisa dilanjutkan puji-pujian atau sholawatan. Contohnya banyak sekali puji-pujian Habib Syekh atau puji-pujian Gus Dur. Sesaat setelah adzan dikumandangkan di musola atau di masjid, maka terdapat tradisi puji-pujian bagi orang ahli sunnah wal jamaah, ya. Puji-pujian yang dilantunkan di musola atau di masjid merupakan bacaan zikir, ya. Bacaan zikir itu bacaan yang bertujuan untuk taqarrub kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara gimana? Membaca sholawatan, yaitu bacaan zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat atau syair puitis bernuansa keagamaan, ya. Sholawat atau puji-pujian bernuansa keagamaan atau sesuai dengan syariah dari ahli sunnah wal jamaah. Sudah banyak sekali contohnya
ada yang sudah dibukukan atau dikodifikasikan, kalian tinggal membaca ya di depan mic sehingga terdengar suara puji-pujian kalian di masjid atau di musola. Selanjutnya puji-pujian dilantunkan dengan suara yang bagus dan irama yang sesuai dengan nuansa keagamaan ya. Diutamakan ketika kalian azan atau puji-pujian atau sholawatan itu diutamakan yang memiliki suara yang bagus dengan irama yang sesuai dengan nuansa keagamaan ya. Biasanya dibaca bersama-sama oleh para jemaah menjelang sholat maktubah ya. Sholat maktubah itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya sembari menanti datangnya jamaah ya. Puji-pujian tersebut ada yang menggunakan bahasa Arab maupun bahasa daerah. Bahasa daerah ini contohnya bahasa Jawa seperti sholawat tanpa waton, Gus Dur itu menggunakan bahasa Jawa. Hal ini karena puji-pujian bisa bersifat lafaz yang mengandung doa ya. Puji-pujian di dalamnya lafal yang mengandung doa juga bisa ya, dan syair yang berisi ajakan kebaikan ya. Di dalamnya terdapat kalimat thayyibah ya. Selain doa juga terdapat kalimat thayyibah. Kalimat apa? Ajakan kebaikan. Puji-pujian merupakan kebiasaan baik yang diwariskan para kiai kalangan pesantren dan wali songo ya. Ini merupakan tradisi para santri yang diwariskan dari para kiai yang berasal dari para wali songo ya. Puji-pujian merupakan cara wali songo mengajak umat Islam melaksanakan jamaah di masjid atau musola ya. Salah satu media dakwah wali songo yaitu menggunakan puji-pujian atau sholawatan ketika akan sholat ya. Jika dicermati, puji-pujian merupakan zikir yang di dalamnya berisi sholawat dan doa. Tapi di atas sudah saya terangkan ya, puji-pujian itu terdapat atau yang mengandung doa, sholawat atau syair yang berisikan ajakan kebaikan ya. Yang selanjutnya dua syair yang berisi ajakan kebaikan ya. Ini kandungan dari puji-pujian, nasihat ya, nasihat yang baik terutama ya, dan pelajaran tata krama yang dilantunkan dengan indah memberikan pengingat tadzkirah ya, pengingat ya bagi para jamaah yang sedang menunggu sholat jamaah dimulai ya. Selain puji-pujian itu di dalamnya terdapat sholawat dan doa. Ternyata di dalamnya juga mengajak kebaikan, nasihat, dan pelajaran tata krama. Ya. Di dalamnya terdapat ajaran akhlakul karimah. Juga terdapat pengikat atau tadzkirah kepada Allah. Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah. Saat mendengarkan azan, disunnahkan untuk menjawabnya sesuai dengan yang diucapkan muadzin. Nah, ini kesunahan ketika mendengarkan azan yaitu menjawab bacaan muadzin sesuai dengan yang diucapkan oleh muadzin, yaitu orang yang azan ya. Yang perlu kalian garis bawahi yaitu muadzin, pengertiannya yaitu orang yang azan. Kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dijawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya, atau hauqula ya. Ketika mendengar kalimat hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah dijawab dengan bacaan hauqula. Ya, ini bisa kalian ingat-ingat bagaimana cara berbaris ketika menjelang sholat maktubah atau sholat berjamaah. Harus lurus
rapi, bagus, dan indah. Dan di saat itu pula, selesai kita melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, kita bisa membaca puji-pujian sebelum sholat. Sekarang tugas halaman 95, nomor 1 sampai nomor 5. Jangan lupa kirim ke Google Classroom. Jangan lupa sholat fardu, ya, saya ingatkan selalu ya ketika pelajaran saya, dan sholat duha, ya. Sekian dari Pak Khulis, mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.